Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun ini tak kunjung tuntas. Sejak Senin pagi, aliansi honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Massa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu, maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi, karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media, semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah, supaya kami tidak menumpuk. Massa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tenaga kerja honorer dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Mereka menuntut kenaikan status honorer menjadi penuh waktu. Sambil membawa spanduk dan poster, tenaga kerja honorer dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dalam orasinya, massa aksi menolak skema pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu. Selain menuntut kenaikan status honorer menjadi penuh waktu, mereka juga meminta agar tahapan pemberkasan calon PPPK yang akan datang tidak dipersulit. Akibat jalannya aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi mengalami kepadatan. Meminta kepada wakil rakyat untuk menuntaskan R2, R3 paruh waktu menjadi penuh waktu. Ya, itu cita-cita kami semuanya. Pak, ini kalau boleh tahu ini sebagian besar guru-guru ini honorer udah berapa lama, Pak? Di sini honorer ada yang lebih dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ada yang 24 tahun, 5 bulan. Menanti dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pagi tadi. Mereka menuntut kenaikan status honorer menjadi penuh waktu. Dalam orasinya, massa menolak skema pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu karena tidak akan bisa mensejahterakan pegawai. Selain menuntut kenaikan status dari honorer menjadi penuh waktu, demonstran juga meminta agar tahapan pemberkasan calon P3K tidak dipersulit. Sama seperti yang diterima pada saat honor. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu, maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Aksi berbeda digelar di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah perwakilan dosen dari berbagai daerah menuntut tunjangan kinerja atau TUKIN tahun 2020-2024 yang tidak cair.
Aksi ini diikuti perwakilan dosen dari berbagai daerah, di antaranya di Sumatera Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Lampung. Para dosen ini berharap dengan melakukan aksi ini, pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN dan bisa segera memenuhinya. Informasi pertama untuk Anda, di mana seorang aparatur sipil negara ASN PT Timah ini membuat marah warga Indonesia. Perempuan tersebut membuat video di media sosial yang dinilai menghina para pekerja honorer. Ia menyombongkan ASN PT Timah punya keunggulan fasilitas kesehatan dibandingkan para pekerja honorer yang hanya dapat fasilitas BPJS. Ngantri ya, Dek? BPJS ya. Oh, BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Dwi Citra Weni, analis senior PT Timah ini membuat perusahaan tempatnya bekerja tercoreng arang. Ia mengunggah video di akun TikToknya dan seolah tak pikir panjang, Weni menghina para pekerja honorer di Indonesia. Ia menyombongkan fasilitas kesehatan yang diterimanya sebagai pegawai PT Timah. Menurut kabar, Weni pernah mendapat sanksi teguran tertulis. Kali ini, unggahan Weni yang melecehkan pegawai honorer ternyata viral. Weni pun bikin video permintaan maaf sambil mengatakan tak ada niatan untuk menyinggung. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sanksi tegas sudah mengadang Weni yang memang tidak bijak bermedia sosial. Ingin saya sampaikan bahwa pertama, PT Timah Tbk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh karyawati ini. Yang kedua adalah seluruh konten-konten yang dia buat di media sosialnya tentu saja tidak ada berhubungan dengan culture atau budaya kerja perusahaan. Itu yang ingin saya tegaskan. Yang ketiga adalah perusahaan tegas bersikap untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap yang bersangkutan. Tentunya kita juga melihat aturan-aturan karyawanan yang berlaku di perusahaan. Weni diancam akan dibebaskan dari jabatannya. Atau VT yang saya buat